Shalom Papa Mama. Di spesial Paskah ini, Superbook mau mengajak Papa dan Mama untuk ikut terlibat dalam misi menjangkau 25.000 anak di 500 lokasi yang ada di seluruh Indonesia melalui layar tancap Superbook, agar anak-anak dapat mendengarkan kabar baik dan mengenal Tuhan bersama dengan Superbook. Papa Mama bisa scan QR Code yang ada di layar dan jadi berkat buat seluruh anak yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku Gizmo. Hari ini kita akan melihat kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Wah, ada kado nih. Dapat 2 lagi, seru banget. Adik-adik, kalian pernah nggak sih tiba-tiba dapat hadiah padahal kalian belum ngapa-ngapain? Belum bantuin mama papa, belum berhasil, belum sempurna, belum memenangkan sesuatu yang sangat hebat, tapi kalian udah dikasih hadiah duluan. Kenapa ya ada orang yang mau memberi terlebih dahulu padahal kita sebenarnya belum siap untuk menerima? Nah, hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan melakukan segalanya lebih dulu untuk kita bareng Kananda yang lagi sendirian nih di Superbook Kids Club. Halo adik-adik Superbook, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Yang semangat hari ini bilang luar biasa. 1, 2, 3. Luar biasa. Kananda mau sapa teman-teman kita yang sudah kirim salam nih di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Jabodetabek dulu. Ada dari Lipo Cikarang. Halo Noah. Terus ada Hugo dari Jawa dari Jakarta Timur. Terus ada Sky dari Jakarta Barat. Kenneth, Selin, Shirley, Waston, dan juga Jeremia dari Jakarta. Halo semuanya. Terus ada Yunike dari Depok, ada Alet dari Citayam, Sydney dari Bekasi, Maverick dari Tenjo. Wah, halo semuanya. Terus ada dari Tasikmalaya, ada Kenzo, halo. Terus ada Tera dari Semarang, ada Gracia juga dari Semarang yang sudah nonton sejak kelas 2 SD. Wow, hebat banget. Terus ada Jacqueline dari Tuban, ada Hildan dari Sidoarjo, Briel dan juga Reiko dari Jogja. Halo semuanya. Salam juga buat kelompok anak-anak Kamis Ceria di Medan. Wah, Kananda kangen banget deh sama kalian. Halo. Terus juga ada Jeshiva, ada Andrew dari Medan. Terus ada Reynatan dari Banda Aceh. Wah, dari ujung Indonesia. Terus ada Reno dari Sintang, Kalimantan Barat. Wah, halo. Terus ada Belva dari Melawai. Malawi? Halo Belva dari Malawi, Mark, Amiel, dan juga Hans dari Pontianak. Wah, ini dari Kalimantan semua. Halo. Terus ada Evelyn dan Viera dari Samarinda. Terus ada Glenn juga dari Kalimantan Tengah. Aduh, jadi pengen ke Kalimantan. Kapan ya Superbook bisa ke Kalimantan? Halo juga Zora, Noel, dan Nuela, Arsen, dan Safa dari Manado. Wah, halo. Halo juga buat Wistra dari Mamasa. Terus ada dari Kupang nih, ada Nara dan juga King Gerald. Ada dari Papua, kita ke Keisha dan juga Gita. Halo semuanya. Terus ada Gafra dan Aliran dari Ambon, Maluku. Wah, benar-benar seluruh Indonesia ya adik-adik, karena udah sebutin semuanya. Terima kasih buat adik-adik semua yang mau terus nonton Superbook, mau terus komentar, dan semangat kalian itulah yang membuat Superbook terus jalan. Terima kasih ya semuanya. Dan buat adik-adik yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya sekarang. Nih, klik yang tulisan subscribe. Terus kalau kalian teriak aku sudah, atau tulis di kolom komentar aku sudah subscribe kak. Oke? Bagus. Nah adik-adik, pernah nggak sih kamu mau angkat tangan waktu di kelas ada guru yang nanya mau angkat tangan nih, tapi tiba-tiba
jadi ragu. Atau kalian mau ikutan lomba, terus karena kalian takut kalah, jadi kalian enggak deh, aku nggak mau lanjutin ikutan lombanya, aku takut gagal, aku takut salah, aku nanti nggak diterima sama teman-teman aku. Kalian pernah nggak kayak gitu? Hari ini kita akan ketemu sama seseorang yang merasakan hal yang sama. Dia itu punya kemampuan, tapi dia memilih untuk diam. Karena apa? Benar, karena takut. Tapi kemudian dia ketemu dengan sesuatu yang mengubahkan segalanya. Kalian penasaran? Yuk kita lihat langsung aja kisahnya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan pilih ketua kelas yang baru ya untuk bulan ini ya. Siapa yang mau mencalonkan diri? Ayo, angkat tangannya. Aku mau, tapi kalau nanti nggak ada yang milih aku gimana? Malu banget. Kamu dia Rafael. Aku kan yang paling kalem. Kalian bukan berarti mau jadi ketua kelas ya, Yohanes? Ayo, siapa yang mau mencalonkan diri atau temennya nih mau ditunjuk buat jadi ketua kelas? Rafael, Bu. Yohanes! Aku mau calonin Rafael. Oke, Rafael, kamu mau ya jadi ketua kelas bulan ini ya? Mau, Bu. Oke, berarti Rafael adalah ketua kelas di bulan ini ya. Tepuk tangan semuanya. Yohanes, kamu ngerti nggak nomor yang ini? Nggak tahu Rafael. Aku juga nggak ngerti. Angel, kamu ngerti nggak cara ngerjain nomor yang ini? Aku ngerti sih, tapi nanti kalau dikira sok pintar gimana? Kalau salah jelasinnya, nanti aku yang disalahin. Aku juga nggak ngerti, Rafael. Udah deh, ntar tanya ke guru aja. Aku lupa. Tadi si Farel ngajakin main futsal. Aku ikut main dong, Nes. Ayo, ayo. Jah, kita duluan ya. Iya, bye. Dadah. Padahal aku ngerti. Ini kan botolnya Angel. Angel! Ini botol kamu bukan? Iya, itu Ketinggalan punya tadi di aku, Kak. kantin. Kok bisa ketinggalan? Lagi nggak fokus aja, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Kita duduk yuk. Kita ngobrol ya. Ya. Lah, kok bawa buku? Iya, Kak. Ini punyanya Rafael. Tadi aku habis makan bareng sama Rafael dan Yohanes. Tapi mereka main futsal. Terus bukunya ketinggalan deh. Wah, hebat dong. Lagi istirahat sambil bawa buku. Iya, Kak. Ada tugas sih. Terus si Rafael nggak tahu. Dia mau ngerjain bareng. Tapi apa? Tapi aku nggak berani bantuin dia. Takutnya nanti kalau aku yang bantu jadi salah. Terus dia dapat nilai jelek. Kan jadi salah aku. Loh, jangan-jangan kamu sering kayak gini ya? Sering ngerasa takut buat ngelakuin sesuatu? Iya, Kak. Emangnya kenapa kamu takut salah? Takut diketawain? Sebenarnya aku merasa kalau aku berbuat sesuatu yang salah itu mereka berpikir tentang aku apa ya, Kak? Aku takut nggak ditemani sama teman-teman aku lagi, Kak.
Oke, kakak ngerti. Kalau Angel ngerasa harus cukup dulu. Terus Angel harus sempurna dulu, baru bisa diterima dan disayangi sama teman-teman. Nah, ketakutan yang Angel rasain itu wajar. Itu normal. Banyak orang di luar sana tuh ngerasain hal yang sama kayak Angel. Tapi kalau Angel baru memulai saat Angel berpikir semuanya itu sempurna, Angel gak akan bisa buat mulai. Tapi tahu nggak, Kak Olive kenal seseorang yang dia sangat mengasihi semua orang. Bahkan saat orang itu masih melakukan kesalahan. Emang ada, Kak? Ada dong, Tuhan Yesus. Dia udah sayang sama kita. Bahkan di saat kita belum sempurna, gak sempurna sekalipun. Dan itu udah cukup, Angel. Jadi kalau Angel ngelakuin kesalahan, itu tuh gak bikin Angel jadi gak berharga. Kalau Angel ngerasa Angel diketawain, ditertawakan sama teman-teman, itu gak bikin Angel juga gak dikasihi sama Tuhan. Jadi, aku boleh coba, Kak. Walaupun aku masih takut dan mungkin gagal. Boleh dong, karena kita tuh harus berani melangkah walaupun merasa takut. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus ada dan Dia mengasihi kita. Dia sayang banget sama kita. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan Ibu tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Angel. Yang bikin mereka bersatu itu karena mereka punya tujuan yang sama. Mereka mau dalam perbedaan itu, semua orang bisa bersatu, sehingga Indonesia jadi kuat. Wah, bagus sekali Angel jawabannya. Itu jawaban paling lengkap hari ini. Kita tepuk tangan dulu buat Angel. Wah, adik-adik, kalian lihat nggak tadi? Angel sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa. Tapi dia, betul, dia takut. Ada nggak sih di antara adik-adik semua yang pernah ngerasain kayak Angel? Punya sesuatu, tapi takut untuk mencoba. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting banget. Apa? Kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus tidak menunggu kita untuk sempurna. Dialah yang datang terlebih dulu untuk kita. Dan sebentar lagi kita akan melihat kalau cerita seperti Angel ini bukan cuma ada di dunia sekarang ini, tapi kisahnya ada di Alkitab juga loh. Di Alkitab ada satu cerita yang mirip banget. Ada seorang laki-laki namanya itu Matius. Dia adalah pemungut pajak. Orang yang dianggap paling buruk, paling berdosa oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadinya nggak ada deh yang mau berteman sama dia. Bahkan duduk di sebelahnya juga dia nggak ada yang mau. Tetapi kemudian Tuhan Yesus datang. Bukan kepada orang yang paling baik, bukan kepada orang yang paling sempurna, tetapi Tuhan Yesus malah datang kepada Matius. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita lihat sama-sama kisah berikut ini. Bagus, tanpa Chris dan tanpa Gizmo. Hah? Wow, Danau Galilea. Dan jika ingatanku benar, kota Kapernaum tidak begitu jauh dari jalanan itu. Joe hilang, Gis. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, tapi kelihatannya Yesus dan pengikutnya sedang menikmati makan malam bintang 5 abad pertama. Ketika engkau mengundang orang-orang ke pesta perkawinan. Oh, Chris, Yesus memberikan saran untuk hiburan. Aku akan mencatatnya. Mungkin ada beberapa tipe masak yang akan membuat Joy kagum. Gis, Yesus tidak bermaksud memberikan tips memasak.
karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Luar biasa jika diundang dalam perjamuan kerajaan Allah. Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Dengar, perumpamaan Ia kan? menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, semua sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ini dia, Kapernaum. Tepat seperti yang aku ingat. Minggir! Menjauhi jalanan, minggir! Hei, tunggu! Barang Anda jatuh! Ini perampokan. Bagaimana kalian menagih sebanyak itu? Itu pajak yang harus kau bayar supaya barang-barangmu bisa melewati tempat ini. Aku akan menghitungnya lagi. Tapi aku tidak janji itu akan berkurang. Ambil semua uang ini, kalian semua pencuri. Tanda terimanya? Tunggu! Kau kembali! Kau harus tunjukkan barang-barangmu dan bayar pajaknya. Anda... Kamu harus bayar pajak atas barangmu seperti semua orang. Tidak! Tunggu, ini bukan milikku! Itu yang mau aku jelaskan. Itu jatuh dari kereta seseorang dan aku cuma ingin mengembalikannya. Tunggu, sepertinya aku mengenalmu. Kalau kau sering melewati jalur ini, pasti kau pernah membayar pajak padaku. Apa Anda Matius? Namaku adalah Lewi. Sekarang tentang barang-barang di tasmu. Bukankah Anda murid Yesus? Apa yang Anda lakukan di sini? Aku ini pemungut cukai. Aku mengambil pajak dari semua barang yang melewati jalan ini. Sekarang, mari kita periksa tasmu. Terserah, aku tidak punya uang dan itu bukan barangku. Apa kau akan duduk di situ terus? Kenapa? Apa Anda juga akan menagih pajak karena aku duduk di sini? Tidak. Tapi harganya 3 sikal untuk duduk di batuku. Aku bercanda. Harganya 4. Aku bercanda. Terlalu. Aku hanya akan menunggu beberapa temanku dan akan langsung pergi. Baiklah. Orang berikutnya silahkan. Kau pencuri, mengambil lebih banyak dari seharusnya. Dasar pencuri. Ambil semua makanan dari mulut anak-anakku. Aku membayar untuk Romawi dan kau mengambil sisanya. Bagaimana kau bisa tidur setelah merampok orang-orangmu sendiri? Dasar pencuri kotor. Apakah semua orang yang lewat sini memaki Anda? Tidak ada yang suka pemungut cukai. Tapi aku bukan pencuri. Aku hanya mengambil uang bagianku. Superbook. Itu sepertinya temanku sudah sampai. Bagaimana dengan barang-barangmu? Sudah kubilang itu bukan milikku, Matius. Urus saja sendiri. Aku akan menjaganya sampai kereta itu datang. Kalau bukan milik mereka, ini jadi milikku. Chris, Superbook membawa kita mundur ke beberapa waktu sebelumnya ke kota Kapernaum. Oh, Joy, senang bisa bertemu kembali. Superbook membawa kami ke Galilea bersama Yesus. Sementara aku di sini bersama Matius, tapi dia dipanggil Lewi. Sini aku ceritakan. Tahan dulu, Gis. Matius adalah pemungut cukai dan dia belum bertemu dengan Yesus. Gizmo! Baik, matikan aku. Gis. Tidak, dia benar. Mau cerita apa, Gis? Aku dengarkan. Oh, Yesus menceritakan kisah ini Perumpamaan. tentang pesta perkawinan yang luar biasa yang aku persiapkan. Kamu tidak bisa mempersiapkan di sebuah perumpamaan. Biarkan dia, Chris. Jadi, Yesus mulai bercerita. Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan pada undangan, Mari,
Segalanya sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Gizmo, kamu tidak ada di perumpamaan perjamuan besar. Bukan begitu yang Yesus ceritakan. Bukan itu. Yang Yesus maksud, orang-orang membuat alasan seperti orang yang membeli 5 pasang lembu dan ingin pergi mencobanya. Benar, yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi masih ada tempat." Lalu kata tuan itu, "Paksalah orang-orang masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Apa alasan Yesus menceritakan perumpamaan Dia itu? menyembuhkan dan melakukan mukjizat. Yesus sudah sampai di Kapernaum. Ayo ke sana. Ikut aku dan jadilah muridku. Teman-teman, Lewi adalah seorang pemungut cukai yang mengambil uang dari pajak orang-orang. Tapi Yesus datang dan memanggil dia. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku ingatkan ya, tidak ada jalan lain. Superbook benar-benar membawa kita untuk tur perjamuan di abad pertama. Lihat, itu Superbook. Kemana Superbook akan membawa kita lagi? Kembali pendosa. Kau akan dihukum. Pergi ke arah sini. Pendosa! Kita ada di mana, Gis? Ada yang bergerak. Pendosa! 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 Tangkap dia! Pendosa! Gizmo, keluarkan kita dari sini. Mengaktifkan perut pelindung. Kembali. Kembali. Teman-teman, di sini. Menurut pemindaiku, Superbook membawa kita ke rumah kaya di sekitar Yerusalem di Teman-teman, waktu... lihat. Itu Yesus. Di perjamuan lain? Yesus pernah makan di rumah? Apa yang dilakukan dengan perempuan itu? Ada apa dengannya? Lihat. Kenapa dia meminyaki kaki Yesus? Ada apa dengan dia? Dia membuang-buang uang saya. Perempuan itu sedang apa? Dia membersihkan kaki Yesus. Dengan rambutnya. Ada saja. Iya, kenapa dia melakukan itu? Jika orang ini nabi, dia akan tahu seperti apa perempuan yang menyentuhnya. Dia adalah pendosa. Simon,
Ada hal yang ingin kukatakan padamu. Silahkan, Guru. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Menurutku orang yang memiliki hutang lebih banyak dan tidak mampu membayarnya. Benar sekali. Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Aku berkata kepadamu, dosanya telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dosa-dosamu telah diampuni. Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Wow, keren banget kisahnya ya adik-adik. Tadi kalian udah lihat semua orang menjauh dari Matius. Mereka berpikir dia itu orang yang jahat. Dia nggak layak. Tetapi Tuhan Yesus melihat sesuatu yang berbeda. Dia tidak melihat kesalahannya Matius. Apa yang Tuhan Yesus lihat? Tuhan Yesus melihat siapa Matius. Nah, adik-adik, mungkin kamu pernah ngerasa kayaknya aku nggak cukup baik deh. Atau mungkin ada temen yang bilang, kamu itu nggak bisa, kamu itu nggak akan pernah bisa. Tetapi Tuhan Yesus melihat kamu, adik-adik semua, sebagai anak yang berharga. Bukan karena kalian sudah sempurna, tapi karena kalian itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Matius itu tidak datang kepada Tuhan Yesus duluan. Tadi kita sama-sama lihat kalau Tuhan Yesuslah yang datang pertama kali kepada Matius. Tuhan Yesus yang menghampiri Matius. Tuhan Yesus yang memanggil dia. Bahkan Tuhan Yesuslah yang mengajak Matius untuk ikut. Padahal Matius belum berubah, belum jadi orang yang baik. Kalau Tuhan Yesus menunggu Matius buat jadi sempurna dulu, mungkin Matius tidak akan pernah datang ya adik-adik. Itulah sebabnya Yesus yang bergerak duluan. Yuk kita sama-sama ucapkan kata-kata ini. Yesus datang duluan untukku. Sekali lagi coba. Yesus datang duluan untukku. Nah, yang ketiga, hidup Matius jadi berubah total. Dari orang yang dijauhi sama semua orang, jadi salah satu muridnya Tuhan Yesus. Bahkan Matius kemudian menulis salah satu Injil di Alkitab, betul. Coba kalian bayangkan, orang yang dulunya dianggap paling buruk, dialah yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi dia. Dan kabar baiknya, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama juga buat adik-adik semua. Papa, mama, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, tahu nggak sih sekarang Superbook tayang 24 jam setiap hari. Anak-anak bisa menonton kisah Alkitab kapan saja. Bisa belajar tentang iman, keberanian, pengampunan, dan kasih Tuhan. Mau cari tontonan yang aman, membangun, dan penuh nilai firman Tuhan? Superbook jawabannya. Yuk subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya karena Superbook tayang 24 jam selama 7 hari kapan aja di mana saja. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Oke
Oke adik-adik, sekarang Kananda mau menunjukkan sesuatu buat kalian. Nih, Kananda punya benih. Coba lihat, kecil banget kan? Ada yang tahu ini benih apa? Ini benih buah pepaya. Kalau yang ini, ada yang tahu? Jatuh. Nih, ini benih apa? Ya betul, buah salak. Coba kalian lihat baik-baik ya. Kalau dari luar kelihatannya, kelihatannya sangat tidak istimewa, betul tidak? Apaan ini bulat-bulat, apaan ini coklat gede-gede, Tapi di dalam benih ini nih, benih yang kelihatannya aneh dan tidak sempurna ini, kalian bisa melihat ada potensi kalau benih ini nanti kalau besar jadi pohon. Terus bisa menjadi bunga yang cantik. Atau benih-benih yang lain itu punya potensi menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kita tidak bisa lihat dari luar. Tapi benih-benih ini tahu apa yang ada di dalam mereka. Kalau mereka bisa menjadi sesuatu yang enak, yang lezat, yang bergizi. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga melihat kalian seperti itu. Bukan dari kesalahan kalian, bukan dari kegagalan kalian. Tapi Tuhan Yesus melihat siapa kalian di masa depan nanti. Dia melihat potensi kalian kalau kalian mau tumbuh terus bersama dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Angel, sama seperti Matius. Dan kalian juga bisa jadi seperti itu loh. Gimana adik-adik? Kalian mengerti kan ilustrasi yang tadi Kananda jelaskan? Sekarang Kananda mau kasih 3 tips buat adik-adik supaya kalian bisa memulai duluan seperti Tuhan Yesus untuk minggu ini. Oke? Tips yang pertama, kalian harus mulai dari langkah pertama. Apapun yang kalian takutkan, kalian coba ambil 1 langkah kecil. Gak perlu sempurna dulu, yang penting kalian mulai. Oke? Tips yang kedua, kalian harus terus ingat bahwa kalian itu berharga. Kalau ada yang bilang kalian itu nggak bisa, kalian nggak cukup baik, kalian nggak cukup pintar, kalian nggak cukup hebat, kalian harus hempaskan semua pikiran itu, semua omongan itu. Yang harus kalian ingat di otak kalian itu adalah Tuhan Yesus udah datang kepadaku lebih dulu. Dia mau mati buat aku, itu artinya aku berharga. Itu yang harus ada di otak kalian terus ya. Kalian berharga. Dan karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kalian duluan, kita juga harus melihat teman-teman kita dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah jangan buru-buru menilai teman. Siapa tahu teman yang kalian anggap aneh, atau menyebalkan, atau menyusahkan, mungkin mereka juga sedang dalam proses bertumbuh sama seperti kalian. Papa, mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Bagi teman-teman Kiel, sebuah ejekan hanyalah sekedar canda tawa. Namun tidak bagi Kiel. Perkenalkan, nama saya Kiel, kelas 5, umur 11. Suatu hari, Kiel mengalami satu kejadian yang membuat dia sangat terpukul. Saya orangnya minder. Saya di sekolah dibully karena saya giginya maju kayak kelinci. Saat di sekolah saya disuruh gurunya mingkem, tapi saya tidak mau mingkem. Saat saya mingkem, saya tidak bisa napas. Waktu aku diajakin, teman-temanku pada ketawa. Perasaan aku marah dan sedih. Perkenalkan, nama saya Susanti, ibunya Yeskiel Setiawan Wijayanto. Seringnya ya
Kalau main sama anak kecil di rumah gitu, nggak pernah keluar gitu, nggak. Apa nanti kalau sudah menjak remaja, saya takutnya nanti dibully teman-teman, nanti dinano teman-teman. Saya tuh takutnya ya gitu. Ya memang sih saya kalau dimarahi, kalau dianu diem aja ya, nggak usah bales apa, nggak usah apa. Bertahun-tahun Kiel menyimpan semua perasaannya dalam hati. Sampai suatu hari, ia diajak mengikuti sanggar belajar School of Life di dekat rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan satu kisah Alkitab dari Superbook yang menyentuh hatinya. Saat aku pertama kali di School of Life, saya malu dan takutnya diejek sama teman-temannya. Ketika saya datang, ternyata saya tidak diejek lagi. Ketika di Seoul, saya suka pelajaran membaca Alkitab dan melihat Superbook. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Saya suka kisah Yusuf. Saya adalah orang yang penakut. Pasti saya diejek-ejek sama temannya. Setelah itu saya berdoa agar saya menjadi pemberani. Belajar mengampuni seperti Yusuf. Dia sudah mau ikut pelayanan, bahkan sudah ikut doa ketika kumpul sama teman-temannya, sudah mau bergabung dengan teman-temannya. Dia sudah mau belajar mengampuni. Kayak Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Sekarang aku di sekolah menjadi orang yang bukan pemalu. Sekarang aku sudah tidak diejek lagi. Saat saya diejek lagi, saya sudah mengampuni orang itu. Tuhan, saya mau mengampuni teman-teman saya yang lagi membuli saya. Berkati dia agar menjadi orang yang bukan mengejek aku lagi. Lewat Superbook dan sanggar belajar School of Life, Tuhan memulihkan hati Kiel. Kini, Kiel terus bertumbuh dengan penuh keberanian. Terima kasih School of Life dan terima kasih Superbook. Papa mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari papa mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan papa mama lainnya. Buat papa mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa mama bisa langsung scan QR code yang ada di layar kanan papa mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari papa mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan super kebenaran hari ini. Kalian siap? Oke, super kebenaran kita hari ini adalah Yesus melakukan segalanya lebih dulu untukku. Sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau ucapkan dengan semangat, oke? Oke, siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Yesus melakukan segalanya lebih dulu untukku. Wow, keren. Kan Anda sekarang mau tes nih adik-adik. Kalian selama hari ini mendengarkan gak apa yang kan Anda sampaikan? Siapa yang memulai duluan? Ayo, siapa? Betul, Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau baca super ayat kita hari ini. Ayo semuanya ambil Alkitab, kita mau baca bersama-sama dari Roma 5 ayat 8. Yuk, kita ambil Alkitabnya, kita buka Roma 5 ayat 8. Semuanya udah dapet? Good job. Kita baca ya, 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Kita baca sekali lagi ya bersama-sama. Oke, semuanya siap? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah adik-adik, kalian tahu nggak sih arti dari ayat ini? Jadi Tuhan Yesus itu tidak menunggu kita untuk menjadi baik dulu. Tuhan Yesus di ayat itu bukannya bilang kayak gini, kalau kamu sudah sempurna, aku baru mau mengasihimu. Tuhan gak bilang kayak gitu, tapi justru kebalikannya. Waktu kita masih penuh dengan kesalahan, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Waktu kita belum sempurna, Tuhan Yesus sudah datang buat kita. Nah hari ini kita belajar satu hal yang penting banget. Adik-adik semua gak perlu menunggu menjadi sempurna untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang terlebih dulu untuk kalian semua. Adik-adik, kalian ingat gak kado di awal tadi? Ini nih, kado yang diberikan sebelum kita melakukan apapun. Nah, seperti itulah kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberikannya terlebih dahulu, bukan karena kita sudah layak, bukan karena kita sudah sempurna, bukan karena kita sudah baik, tetapi karena kita itu berharga di matanya Tuhan. Adik-adik, kasih Tuhan ini bukan hanya buat kita loh. Tuhan mau semua anak di Indonesia bisa merasakannya juga. Nah, untuk papa mama yang sedang menonton bersama dengan anak-anak, di bulan Paskah ini Superbook mau mengajak papa mama untuk bergabung dalam misi menjangkau 25.000 anak di 500 lokasi di seluruh Indonesia melalui layar tancap Superbook. Supaya setiap anak dimanapun mereka berada bisa mendengarkan kabar sukacita ini dan mengenal Tuhan. Untuk papa mama bisa langsung scan QR code yang ada di layar dan menjadi berkat bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Nah adik-adik, coba deh kalian bayangkan, masih banyak teman-teman kita di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kita bisa jadi bagian dari rencana Tuhan untuk menjangkau mereka. Untuk adik-adik yang hari ini diberkati sama Superbook Kids Club, Kananda mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk menutup Superbook Kids Club kita hari ini. Yuk kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa kami berharga di mata-Mu. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus mengingat bahwa Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Jadi, ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengasihi teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Terima kasih adik-adik dan sampai jumpa di Superbook Kids Club minggu depan. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Hore! Selamat adik-adik. Kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.